Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, lewat alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing agar kami mau membuka diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dan semoga kami tidak hanya mendengarkan dan merenungkannya, melainkan berjuang, berusaha melaksanakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi tanda dan berkat bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap pribadi orang pada dasarnya membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki dua jenis sumber kedamaian itu, yaitu damai yang bersumber dari Allah dan damai yang bersumber dari dunia ini. Damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang dari Allah sendiri, dan damai itu tetap tinggal. Sementara damai sejahtera yang diberikan oleh dunia bersifat kenikmatan semata dan sementara. Bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan damai sejahtera yang tetap, kekal abadi selamanya kepada kita, karena kedamaian dibutuhkan oleh setiap orang yang mau menerima tugas perutusan untuk mewartakan kabar gembira. Damai sejahtera ini diterima oleh para rasul sendiri dari Yesus untuk meneruskan kepada semua orang. Inilah tugas dasar yang diberikan oleh Yesus yang menginginkan manusia untuk hidup bahagia. Semua manusia pada umumnya mencari kebahagiaan. Tuhan menghendaki kebahagiaan sejati bagi kita umatnya. Itulah kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus di dalam 8 sabda bahagia. Sabda bahagia yang diajarkan oleh Yesus sesuai dengan kerinduan manusia untuk hidup berbahagia senantiasa dalam seluruh perjuangan dan usahanya. Kerinduan ini berasal dari Allah. Dia telah meletakkannya di dalam hati manusia supaya menarik kita kepadanya. Karena hanya Allah lah yang dapat memenuhinya. Allah sendiri ingin agar kita memperolehnya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa banyak orang lebih memfokuskan diri untuk mencari kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan duniawi semata dan sementara.
Hal-hal yang bersifat duniawi berarti hal-hal yang bersifat kedagingan. Karena itu kedamaian dapat diperoleh kalau kita hidup menurut roh. Sebab roh itu bertentangan dengan hidup menurut daging. Hidup menurut daging antara lain pencabulan hawa nafsu dan lain sebagainya. Jika kita hidup seperti ini berarti kita menolak kedamaian yang dari Allah, yang telah Allah tetapkan dalam hati setiap orang dan yang telah Allah berikan untuk kita, damai sejahtera bagi kamu. Orang yang hidup menurut roh adalah orang yang selalu mengutamakan, mengedepankan kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Inilah cara hidup bagi kita yang ingin memiliki damai, sukacita, dan kebahagiaan sejati itu. Damai sejahtera yang dari Allah itu. Yesus sendiri berpesan agar kita semua tidak gelisah tetapi sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai sukacita secara rohani. Bukan damai sukacita secara duniawi atau yang bersifat sementara. Karena itu jangan biarkan keadaan sekeliling yang mengatur kebahagiaan kita. Jangan biarkan keadaan sekitar mencuri damai sejahtera kita. Sebab damai Tuhan sudah menjadi milik kita dan jangan biarkan damai sejati itu hilang karena dunia. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih telah menyertai kami melalui pengajaran yang selalu Engkau wartakan lewat sabdamu yang telah diwahyukan dan diteladankan, disampaikan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk selalu menyadari akan damai dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh usaha kita untuk berbagi damai sejahtera dalam kehidupan kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.